Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang metode penelitian korelasional survei. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rizka Mufidah. Perkenalkan, nama saya Ade Ismoyo. Nama saya Baniati Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana. Nama saya Muhammad Rifki Falasifa. Penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya upaya untuk mengawali variabel tersebut sehingga tidak dapat memanipulasi variabel. Hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat menggambarkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi. Penelitian korelasional menggunakan apakah dan untuk tingkat apa terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat dikuantitatifkan. Menurut Gay dalam Sukardi 2004.266, penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya penelitian tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi selanjutnya. Frankel dan Whelan 2008-329 menyebut penelitian korelasi ke dalam penelitian deskripsi karena penelitian tersebut merupakan usaha menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks kuantitatif yang direfleksikan dalam bentuk variabel. Penelitian korelasional dilakukan dalam berbagai bidang, diantaranya pendidikan, sosial maupun ekonomi. Penelitian ini hanya terbatas pada penafsiran hubungan antar variabel saja, tidak sampai pada hubungan kualitas, tetapi penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk terjadi penelitian selanjutnya, seperti penelitian eksperimen MZ 2009-238. Menurut Sokardi 2004.266, penelitian korelasi mempunyai 3 karakteristik penting untuk para peneliti yang hendak menggunakannya. 3 karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, menggunakan variabel diukur secara intensif dalam setting lingkungan nyata. 3, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat A. Proses dasar penelitian korelasional. Menurut Gay, studi hubungan dan studi prediksi mempunyai karakteristik unik yang membedakan, namun proses keduanya sama. Oleh karena itu, proses dasar penelitian korelasional ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan masalah. Studi korelasional ini dirancang untuk menentukan variabel dari suatu daftar yang berhubungan maupun untuk menguji hipotesis mengenai hubungan yang diharapkan. Variabel yang dilibatkan harus diseleksi berdasarkan penalaran deduktif dan induktif. Dengan kata lain, hubungan yang diselidiki ini harus didukung oleh teori maupun pengalaman. Yang kedua, sampel dan pemilihan instrumen. Sampel untuk studi korelasional dipilih menggunakan metode sampling dan 30 subjek dipandang sebagai ukuran minimal yang dapat diterima. Jika dalam variabel yang tidak memadai, koefisien korelasi yang dihasilkan akan mewakili estimasi tingkat korelasi yang tidak akurat. Selanjutnya, jika pengukuran yang digunakan tidak secara nyata mengukur variabel yang diinginkan, koefisien yang dihasilkan tidak akan mengindikasi hubungan yang diinginkan. Yang ketiga, desain dan prosedur. Desain korelasional tidak rumit. 2 atau lebih skor diperoleh dari jumlah sampel yang dipilih. 1 skor untuk setiap variabel yang diteliti dan skor berpasangan kemudian dikorelasikan.
Nah, dalam koefisien korelasi yang dihasilkan mengindikasi tingkat atau derajat hubungan antar kedua variabel tersebut. Dalam studi yang berbeda menyelidiki sejumlah variabel dan beberapa penggunaan prosedur statistik yang kompleks, namun dengan desain dasar tetap sama, studi korelasional. 4. Analisis data dan interpretasi. Dua variabel yang dikorelasikan hasilnya akan koefisien korelasi. Nah, suatu koefisien korelasi angka desimal antara 0,00 dan plus 1,00 atau 0,00 dan min 1,00 yang mengindikasi derajat hubungan dua variabel. Jika koefisien mendekati plus 1,00, maka kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang positif, dalam artian bahwa seseorang dengan skor yang tinggi pada suatu variabel akan memiliki skor yang tinggi pula pada variabel lainnya. Nah, jika dalam koefisien yang mendekati 0,00, maka kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan, dalam artian bahwa skor seseorang pada suatu variabel tidak mengindikasi skor orang tersebut pada variabel lainnya. Jika koefisien mendekati min 1,00, maka variabel memiliki hubungan yang negatif, dalam artian seseorang dengan skor tinggi pada suatu variabel akan memiliki skor yang rendah pada variabel lainnya. Interpretasi suatu koefisien korelasi yang tergantung pada bagaimana dia digunakan dan seberapa besar diperlukan agar bermanfaat tergantung pada tujuan perhitungannya. Dalam level probabilitas yang sama atau level signifikansi yang sama, koefisien yang besar diperlukan bila sampel lebih kecil dilibatkan. Nah, dalam konsep ini berarti kita memperhatikan kasus tersebut ketika kita akan mengumpulkan data pada setiap anggota populasi, bukan hanya sampel. Nah, dalam penginterpretasian suatu koefisien korelasi, kita harus selalu ingat bahwa kita hanya berbicara tentang suatu hubungan, bukan hubungan sebab akibat. Ada satu cara yang kita lakukan untuk menetapkan hubungan sebab akibat, yaitu bereksperimen. Jika seseorang menemukan sebuah hubungan yang dekat antar dua variabel, karena hal itu sering menggoda untuk menyimpulkan bahwa satu menyebabkan lain, tetapi dalam kenyataan mungkin itu tidak saling mempengaruhi. Bisa jadi terdapat variabel ketiga yang mempengaruhi kedua variabel tersebut. Macam-macam studi korelasional. Yang pertama adalah penelitian hubungan. Penelitian ini digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel atau bivariat. Penelitian jenis ini seringkali menjadi bagian dari penelitian lain yang dilakukan sebagai awal untuk proses penelitian yang kompleks. Misalnya dalam penelitian korelasi multivariat yang meneliti hubungan beberapa variabel secara simultan. Pada umumnya selalu diawali dengan penelitian hubungan sederhana untuk melihat bagaimana masing-masing variabel tersebut berhubungan satu sama lain secara berpasangan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, pertama-tama peneliti menentukan sepasang variabel yang akan diselidiki tingkat hubungannya. Pemilihan kedua variabel tersebut harus didasarkan pada teori, asumsi, hasil penelitian yang mendahului, atau pengalaman bahwa keduanya sangat mungkin berhubungan. Yang kedua adalah penelitian prediktif. Penelitian ini sebagaimana penelitian relasional melibatkan perhitungan korelasi antara suatu pola tingkah laku yang kompleks, yakni variabel yang menjadi sasaran prediksi atau yang diramalkan kejadiannya disebut kriteria, dan variabel lain yang diperkirakan berhubungan dengan kriteria, yakni variabel yang dipakai untuk memprediksi atau disebut prediktor. Teknik yang digunakan untuk mengetahui tingkat prediksi antara kedua variabel tersebut adalah teknik analisis regresi yang menghasilkan nilai koefisien regresi yang dilambangkan dengan R.
Perbedaan yang utama antara penelitian relasional dan penelitian jenis ini terletak pada asumsi mendasari hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam penelitian relasional, peneliti berasumsi bahwa hubungan antara kedua variabel terjadi secara dua arah, atau dengan kata lain, ia hanya ingin menyelidiki apakah kedua variabel mempunyai hubungan tanpa mempunyai anggapan bahwa variabel yang muncul lebih awal dari yang lain. Sedang dalam penelitian prediktif, di samping ingin menyelidiki hubungan antara dua variabel, peneliti juga mempunyai anggapan bahwa salah satu variabel muncul lebih dahulu dari yang lain, atau hubungan satu arah. Yang ketiga adalah korelasi multivariat. Teknik ini untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari tiga variabel atau lebih. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan, dua diantaranya adalah regresi ganda atau multiple regression dan korelasi kananonik. Regresi ganda memprediksi suatu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor atau variabel prediktor, seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Dengan demikian, penambahan jumlah prediktor akan meningkatkan akurasi prediksi kriteria. Korelasi kananonik. Pada dasarnya teknik ini sama dengan regresi ganda, di mana beberapa variabel dikombinasikan untuk memprediksi variabel kriteria. Akan tetapi tidak seperti regresi ganda yang hanya melibatkan satu variabel kriteria. Korelasi kananonik melibatkan lebih dari satu variabel kriteria. Seringkali korelasi ini digunakan dalam penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk menentukan apakah sejumlah variabel mempunyai hubungan satu sama lain yang serupa atau yang berbeda. Selanjutnya yang keempat atau D, rancangan penelitian korelasional. Penelitian korelasional ini mempunyai berbagai jenis rancangan. Menurut Shaughnessy dan Zegmenter dalam MZIR 2009 sampai 4851, yaitu 1. Korelasi bivariat. Rancangan penelitian korelasi bivariat adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel diukur, lalu hubungan tersebut mempunyai tingkatan dan arah. Tingkatan hubungannya itu bagaimana kuatnya hubungan. Biasanya diungkapkan dalam angka antara -1 dan +1, yaitu dinamakan koefisien korelasi. Selanjutnya nomor 2, regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, nah skornya itu variabel keduanya itu dapat diprediksikan. Regresi merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat prediksi ini. Sebagaimana pendekatan koefisien korelasi, baik -1 maupun +1, prediksi kita dapat lebih baik. Yang ketiga, regresi jamak atau multiple regression. Regresi jamak merupakan perluasan, progresi, dan prediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel. Kombinasi beberapa variabel ini memberikan lebih banyak kekuatan kepada kita untuk membuat prediksi yang akurat. Apa yang kita prediksikan disebut variabel kriteria atau criterion variable. Apa yang kita gunakan untuk membuat prediksi variabel yang sudah diketahui disebut variabel prediktor. Yang kelima, rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan kasual. Terdapat dua rancangan yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang sebab dan akibat menggunakan metode korelasional. Rancangan tersebut adalah rancangan analisis jalur akhir
atau cross-layer panel design. Analisis jalur digunakan untuk menentukan mana dari sejumlah jalur yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan desain panel lintas akhir mengukur dua variabel pada dua titik sekaligus. Yang keenam, analisis sistem. Desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematik yang kompleks atau rumit untuk menentukan proses dinamik seperti perubahan sepanjang waktu, jerat umpan balik, serta unsur dan aliran hubungan. Yang E. Kesalahan dalam penelitian korelasional. Terus lagi. Kesalahan-kesalahan yang kadang dilakukan peneliti dalam penelitian korelasional adalah sebagai berikut. Penelitian berasumsi bahwa korelasi merupakan bukti sebab akibat. Yang kedua, penelitian bertumpu pada pendekatan sekali tembak atau shotgun approach. Peneliti memilih estetik yang tidak tepat. Peneliti menggunakan analisis bivariat ketika multivariat yang lebih tepat. Peneliti tidak melakukan studi validasi silang. Peneliti menggunakan analisis jalur atau laser tanpa meninjau asumsi teori. Peneliti gagal menentukan suatu variabel kausal penting dalam perencanaan suatu analisis jalur. Peneliti salah satu tafsir terhadap signifikan praktis atau statis dalam suatu studi. Jadi penelitian korelasional itu meneliti tanpa adanya suatu perbedaan yang signifikan, jadi langsung kepada intinya. Yang F yaitu contoh penelitian korelasional informatika. Kami mengambil contohnya dari internet. Nah, yang ini yaitu analisis korelasi pemanfaatan internet terhadap prestasi mahasiswa teknik informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tidak bisa dijelaskan lebih lanjut karena saya belum begitu paham. Juga ini perlu penjelasan lebih. Jadi dan tidak dicantumkan dalam PowerPoint karena contoh tersebut diambil dari PDF, diubah ke Word. Ketika dicantumkan nantinya di PPT, takutnya tidak akan selaras, juga akan memenuhi satu slide PPT. Karena sudah tidak ada sesi tanya jawab, maka akan kami akhiri saja presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.